Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati para saksi, para muda, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik jamaah yang mulai Masjid As-Siratal Mustaqim. Pertama-tama, marilah kita bersama-sama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada malam yang ke-25 ini 27 gak terasa kita hampir meninggalkan bulan suci Ramadan ini. Sudah seharusnya di akhir bulan Ramadan, 10 hari terakhir bulan Ramadan ini kita ikuti dengan meningkatnya kualitas dan kuantitas ibadah kita. Namun ada hal yang perlu kita waspadai. Biasanya pada akhir bulan Ramadan itu banyak sekali godaannya. Ya. Kenapa? Karena saking fokusnya kita dalam mempersiapkan Idul Fitri sehingga kadang banyak waktu ibadah kita yang kita lewatkan. Beberapa hal yang kadang menjadi godaan kita ketika kita menghadapi sisa hari terakhir bulan suci Ramadan itu, yang pertama, disadari atau enggak, kadang rasa malas itu sangat besar. Ya. Mungkin tidak hanya di bulan suci Ramadan, rasa malas itu sudah muncul dari awal, mulai bulan suci Ramadan atau mungkin di hari-hari biasa. Namun karena saking semangatnya kita, saking antusiasnya kita, rasa malas itu masih kalah. Nah, sehingga ujian rasa malas pada awal-awal bulan suci Ramadan itu bisa teratasi dengan baik. Nah, tapi di akhir-akhir bulan suci Ramadan itu godaannya makin kuat, makin berasa. Kadang yang biasanya bangun sahur karena sudah terlalu sering sahur, jadi malas-malasan bangun. Padahal disunahkan kita untuk mengakhirkan makan sahur. Ya, mungkin terkesannya sepele, ringan, tapi rasa malas itu kalau tidak kita lawan, itu akan membuat suatu hal yang akan kita kerjakan itu menjadi numpuk, termasuk dalam melaksanakan ibadah. Kalau kita lagi bangun pagi kalah sama rasa malas, yang harusnya kita bisa tadarus, nanti deh akhirnya numpuk. Kalau kita punya target dalam bulan suci Ramadan sampai juz mana atau khatam berapa kali, kadang-kadang kita kalah dengan rasa malas. Kemudian yang kedua, di akhir bulan Ramadan itu banyak yang pelajar sudah mulai libur, yang mahasiswa sudah mulai libur, yang pekerja banyak yang juga sudah mulai libur. Nah, kadang kumpul-kumpul bersama teman atau saudara menjelang akhir-akhir karena kita sudah merasa bahwa ini sudah libur, tanpa kita sadari itu bisa mengganggu waktu ibadah kita. Coba kalau kita buka puasa bersama, nah, kadang-kadang kita kemas kumpul-kumpul itu dengan acara buka puasa bersama. Kalau buka puasa bersamanya di masjid setiap hari Ahad sore, nah mungkin itu enak karena begitu selesai membatalkan puasa, buka puasa kita bisa sholat berjamaah. Tapi ketika kita berbuka puasa di luar, kalau di tempatnya di resto yang musolanya terbatas, pasti kebanyakan kita menunda sholat maghrib. Ya, saya juga seperti itu. Kadang-kadang berat dari mau pertama ternyata kalah duluan juga. Karena yang mau sholat maghrib biasanya mereka kan cuma bawa
duluan, ternyata kalah juga karena paling muatnya musola di restoran berapa, kan? Nah itu kata-kata yang tidak kita sadari memakan waktu atau menunda waktu kita melaksanakan sholat maghrib. Nah masih penting kalau dilanjutkan dengan sholat isya tepat waktu. Cuman kadang saya sudah ketemu teman-teman nggak ngobrol, nggak cerita sana sini, langsung sholat langsung pulang atau makan, selesai pulang kok kayaknya saya akhirnya sholat isyanya pun tertunda, apalagi sholat tarawih. Masih penting kalau kita sepulang dari tempat makan kita sholat tarawih. Nah, mungkin hal-hal seperti itu yang tidak kita sengaja, tapi kalau kita tidak antisipasi, akhirnya itu menunda atau mundur waktu atau memakan waktu ibadah kita. Nah, oleh karena itu, ketika kita mau kumpul-kumpul, mau buka puasa atau apapun itu, hendaknya kita manage dengan baik. Hadirin yang dirahmati Allah, kemudian yang sering kita lakukan juga, saya tidak mau ibu-ibu ya, tapi yang sering ibu ngajakin bapaknya, bukan berbelanja. Kebetulan kalau di akhir Ramadan kok kebutuhan itu meningkat, ya entah itu kebutuhan dapur, entah itu kebutuhan ruang tamu, entah itu kebutuhan ya sampai korden itu nuntut kadang-kadang baru. Padahal ada apa hubungannya gitu kan, korden sama ini lap juga baru, kan? Berbelanja ini kalau kita tidak tentukan atau kita manage waktunya, itu pun akan mengganggu ibadah kita. Ya, kadang kalau siang panas, lemes, kan? Lihat air putih serasa es buah, serasa sebuah, rasanya kok enak banget, sehingga ketika kita mau belanja sehari, ntar aja lah. Nah, waktu yang paling tepat kapan? Ya saat sholat tarawih ya. Nah, kadang-kadang kita juga kapan ya mau belanja ya? Karena habis maghrib kan, habis buka menjelang sholat isya pula. Nah, sholat isyanya tertunda, sholat tarawihnya apalagi. Tapi saya yakin kalau ibu mau di sini, bahwa sekalian walaupun belanja, sholat tarawih tetap jalan. Ya. Jadi berbelanja boleh, asalkan sesuai dengan kebutuhan. Kadang-kadang kita lupa tetangga kiri kanan kita dalam kondisi yang kurang secara finansial, tetapi kita kadang-kadang hilang belanjanya kayak lagi di Shopee, begitu lihat check out, ya check out, nggak nyadar begitu kita mau bayar banyak banget, gitu kan? Ya ada sih, cuma alangkah baiknya kalau seandainya hal-hal atau barang-barang yang tidak kita butuhkan itu kita sedekahkan untuk tetangga kita, saudara kita yang kurang mampu. Karena apa? Karena di bulan Ramadan ini semua sedekah kita itu dilipat gandakan pahalanya. Karena afdhalus shadaqatin fi Ramadan. Afdal yang utamanya sedekah itu adalah sedekah pada bulan Ramadan. Jadi ya harapannya kita kalau pas lagi belanja sesuai dengan kebutuhan, jangan sampai hilang. Kadang-kadang begitu masuk mall itu hawanya ambil. Ternyata banyak banget yang sebenarnya kita tidak terlalu butuh, tapi kita ambil juga. Kemudian yang keempat, nah ini yang anak-anak rantau, pejuang rantau, termasuk saya juga. Ya, kalau acara Idul Fitri menjelang Idul Fitri pasti ada acara mudik. Ya, kalau kita nggak tentukan, kita nggak rencanakan, baik itu yang udara, darat, laut, apalagi. Nah itu sayang waktunya. Ya kadang kalau kita tidak manage, gitu kan, malam-malam kita pulang, kadang kalau kita nyadar itu rasanya nanggung, gitu kan. Jadi bablas saja. Dikasih keringanan sih kita untuk mengkosong sholat, menjamak sholat. Tapi kadang-kadang kalau kita sudah berjalan itu kalah dengan emosi, kalah dengan rasa capek. Ya begitu kita sudah injek gas, awalnya pengen cepat sampai,
Nah, padahal ada waktu-waktu kalau malam ya kita bisa berhenti sejenak sambil kita istirahat, sambil kita merilekskan badan kita bisa sholat. Nah, itu juga hal-hal yang mungkin ya kita nggak sadar ternyata ya saya sendiri juga kalau beribadah namun masih sepi, masih lancar, tangan aja deh kan. Begitu sudah macet, masjid udah jauh, susah carinya. Nah, hal inilah yang kadang-kadang itu bisa membuat waktu ibadah kita menjadi termakan. Jadi alangkah baiknya kalau kita sedang perjalanan lebih baik kalau ada tempat masjid atau apa kita bisa berhenti saat waktu sholat kita sholat. Nah, kemudian yang kelima, kadang-kadang di akhir bulan suci Ramadan itu banyak pengusaha dadakan, ya terutama pengusaha kue. Yang tadinya biasanya tidak open PO, kalau akhir Ramadan itu biasanya open PO, ya stengel, nastar, salju dan teman-temannya, kan? Atau persiapan makanan untuk Idul Fitri. Nah, seandainya itu dilakukan baik untuk menambah penghasilan, untuk menyalurkan hobi yang memasak. Nah, tapi kalau seandainya itu memakan waktu ibadah kita, sayang. Ya, mungkin kalau itu dilakukan atau dikerjakan di luar waktu ibadah kita, misalnya kita biasanya tadarusan sampai jam 10 tidur, nah waktu jam 10 ke atas sampai jam berapa itu yang kita gunakan untuk bikin kue, bikin masakan, itu mungkin akan jadi satu hal yang baik. Tapi kalau seandainya yang biasa sampai jam 10 kita tadarusan tapi digunakan untuk bikin kue, nah artinya waktu ibadah kita keambil oleh bikinan kue atau bikinan masakan. Hadirin yang dirahmati Allah, itu beberapa hal yang mungkin sebagai bahan untuk kita merefleksikan diri kita yang kadang-kadang mungkin kita sendiri tidak sadar karena saking asiknya kita melakukan kegiatan kita sampai melewatkan. Sehingga mari kita sama-sama mengantisipasi jangan sampai hal-hal yang baik mengambil sisi yang lebih baik lagi. Nah, jadi kita sama-sama berdoa kepada Allah mudah-mudahan kita diberikan kekuatan, kemampuan untuk mengisi sisa hari terakhir di bulan suci Ramadan ini dengan hal-hal yang baik. Syukur-syukur kita bisa kerja dan mendapatkan malam-malam Lailatul Qadar. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan dan khilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي ويكافئ مزيدا يا ربنا ربك مع الراغب جلالك الكريم العظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك إيمانا دائما ونسألك قلبا خاشعا ونسألك دينا قيما ونسألك يقينا صادقا ونسألك عملا صالحا ونسألك دينا قيما ونسألك العفو والعافية ونسألك تمام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وتوسلنا وتضرعنا وتعبدنا وتمم تغفيرنا يا الله يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم نويت صوم غد الأداء بعد شهر رمضان هذه السنة بالله صلى الله
اللهم صل